pe jaringan gelah na banci lah terganggu kami bas tanya jawab. Cuaca pe adina mendung peliharaandu gelah na banci min lah terganggu sa kami ibas tanya jawab benda. Ibas gelar Yesus, anak ndu si tonggal kami toto. Amin. Masuk kita ke penungkunan pertama. Si bacakan ras ijabab hamba Tuhan penungkunan enda sesuai ras waktu masuk na. Jadi si pertama masuk penungkunan enda ibas bahasa Indonesia. Bagian danina Pak. Pertanyaan saya tentang salah satu kitab hikmat, yaitu kitab Ayub. Waktu Ayub berdebat dengan teman-temannya tentang Tuhan yang mengizinkan musibah terjadi atas Ayub. Ayub tidak setuju dengan pendapat teman-temannya dan ingin Tuhan langsung menjelaskan kepada Ayub mengapa Tuhan menimpakan musibah atasnya. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan Allah tidak menjelaskan kepada Ayub secara kronologis cerita tentang iblis yang ingin mencobainya? Malahan Tuhan Allah menjelaskan dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Kitab Ayub, kitab yang tertua karena tidak ada Taurat di sana, belum ada cerita Abraham. Jadi kitab Ayub kitab yang tertua menurut para ahli-ahli kitab. Kita melihat bahwa Tuhan yang cari gara-gara sebenarnya. Waktu malaikat Tuhan datang ke sorga melapor, menyusuplah iblis. Dalam kitab Ayub, malaikat disebut anak-anak Allah. Ini berhubungan karena malaikat ini dekat dengan Allah, sehingga malaikat di sini disebut anak-anak Allah. Tapi iblis ambil kesempatan menyusup masuk surga, dan dia ini secara ilegal, tidak permisi, tidak minta izin. Tapi Tuhan mengizinkan. Dan ketika para malaikat melapor kepada Tuhan, Tuhan juga menyapa iblis. Nah, ini teladan bagi kita. Jadi kita juga mesti menyapa musuh, termasuk orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, kita menyapa dengan baik. Demikian Tuhan menyapa iblis. Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada seperti dia. Oh, ini Tuhan memuji-muji Ayub di depan para musuh. Ya, jadi kalau kita pengen dipuji bahaya juga, karena ada akan ujian pencobaan. Lalu iblis menjawab Tuhan, Tuhan, siapa pun bisa seperti Ayub. Kalau Tuhan membentengi dia, memberkati dia, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya, oh siapa tidak bisa setia seperti Ayub. Lalu Tuhan berkata, biarlah engkau mengganggu Ayub, kecuali jiwanya jangan engkau sentuh. Ini jelas Tuhan cari gara-gara. Kenapa Tuhan tanya iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Mengapa Tuhan memuji-muji Ayub? Tetapi karena Tuhan memuji Ayub, naik tensilah si iblis. Siapa pun bisa seperti Ayub. Ya, kita tahu iblis ya tidak setia sehingga jadi iblis, sehingga dia juga cari tuduhan-tuduhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan. Pertanyaannya tadi, mengapa Tuhan tidak menjelaskan pada Ayub kronologis tentang iblis itu yang mencobai? Iya. Kalau Tuhan bisik-bisik sama Ayub, Yub, tenang aja ya. Ini hanya untuk ujian. Ini sebenarnya endingnya udah jelas. Ini untuk menjawab tuntutan iblis. Ya. Jadi ini sebenarnya aku bukan betul-betul meninggalkan kamu, Yub. Ini karena tuntutan iblis saja. Ini sama seperti ujian.
sebelum hari ujian sudah dibocorkan kunci jawaban. Kunci jawaban dan soal. Berarti itu tidak sungguh-sungguh ujian. Yang pertama tadi, mengapa Tuhan mengizinkan dengan tidak Memberitahukan kepada Ayub bahwa iblis mencobainya. Iya. Pertama, kenapa Tuhan tidak memberitahukan? Pertama dulu, jawabnya karena dia Tuhan, dia berhak. Dia berhak tidak memberitahu. Yang kedua, yang paling penting di sini, supaya betul-betul Ayub ini mau setia kepada Tuhan walaupun tidak dia mengerti seutuhnya. Jadi inilah ujian kita yang sesungguhnya. Ujian kita sesungguhnya, ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Tuhan tidak mengasih tahu sampai kapan, apa alasannya. Tetapi Tuhan diam, Tuhan tidak membuka rahasia. Inilah baru ujian yang sungguh-sungguh, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi jawaban saya, kenapa Tuhan tidak memberitahu kronologis bagaimana pertemuan iblis dengan Tuhan. Pertama, dia Tuhan. Yang kedua, yang paling penting, supaya teruji kasih Ayub itu betul-betul. Dan Ayub juga kesulitan. Teman-temannya itu menuduh Ayub bahwa tidak ada orang di dunia ini yang menerima penderitaan tanpa kesalahan. Para temannya ini memaksa Ayub mengaku dosa, tapi Ayub dengan kesetiaan, walaupun Ayub sendiri tidak sempurna, tapi dia dengan tulus mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau mengampuni dosa temannya ini kecuali Ayub yang mohon pengampunan kepada temannya. Sehingga betul-betullah Ayub ini mengasihi Tuhan. Dan selain itu Tuhan memberikan berkat bagi Ayub. Semua harta benda yang habis, demikian anaknya diganti Tuhan. Dr. Stephen Tong pernah berkata, anaknya itu ada 10, tetap 10. Tetapi harta bendanya itu diganti 2 kali lipat, itu upah ujian. Kenapa anaknya itu tetap 10? Karena anaknya itu sebenarnya sudah diselamatkan tinggal di sorga. Dikasih lagi di bumi 10, 2 kali lipat. Semua hartanya itu dilipat gandakan. Sehingga nyatalah Ayub sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, nyatalah Tuhan juga menambahkan pengenalan Ayub terhadap pribadi Tuhan sendiri. Jadi jawaban saya, untuk menguji cinta kasih kita yang murni, Tuhan diam. Tidak mengerti, tidak dikatakan berapa lama, tapi itulah ujian sesungguhnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya.